kita nggak mau sore itu kan udah gelap, kita nggak mau balik lagi ke tempat campnya itu gelap-gelap gitu. Emang nggak ada lampu gitu, nggak ada penerangan di sana. Itu jalannya apa, tanah? Setapak? Tanah, jalannya tanah. Luar biasa. Dari soal pelaksanaan tuh terkait keberangkatan kayak gitu kan. Kalau kita itu dari NGO-nya sendiri menyediakan kita itu harus naik kapal itu selama 4 hari. Ya, Aktifnya paling malam sampai jam berapa? aktif itu kita sering ngobrol sih, sharing-sharing ya. Keluarga. Kalau dulu ya sama buat merakatkan teman-teman itu sampai jam 12 malam. Di situ, waktu di desanya? Iya, waktu di desanya. Ini bukan di campnya ya? Di campnya? Oh, di campnya. Kalau di desanya kita acara jam berapa? sampai sore. Jadi kita nggak mau sore itu kan udah gelap. Kita nggak mau balik lagi ke tempat campnya itu gelap-gelap gitu. Emang nggak ada lampu gitu, nggak ada penerangan di sana. Itu jalannya apa, tanah? Setapak? Tanah, jalannya tanah. Luar biasa. Akhirnya ya kita kalau di campnya itu sampai jam 12 ya kita sharing, cerita, evaluasi, panitia, peserta, bangun bonding, nyanyi-nyanyi kayak gitu-gitulah. Akhirnya situ ya ada suara kayak gitu dan sebagainya. Ya itu ya menghiasi tiap-tiap malam selama seminggu kayak gitu. Selamat ya semua. Selamat. Itu hiburan aja. Iya, pengalaman kan. Iya, yang membuat serunya di situ. Iya, sebenarnya di situ kan itu gak ada cerita kan. Kan bisa kita nggak undang lagi. Nanti khusus didatengin paranormal khusus. Oke. Jadi kayak gitu. So far untuk penerimaan masyarakat sendiri terhadap program kalian gimana? Sangat menerima dia. Masyarakat ini baru pertama kali ada program pengabdian itu di desanya. KKN itu jarang mereka membuka ataupun ada orang yang ke situ katanya. Jadi ini hal yang baru. Terima kasih banyak dan minta dibantu gak hanya di sini aja. Nanti ke depannya itu harapan mereka kayak gitu. Kayak ngurus ke PP POM dan lain Benar. sebagainya. Kemarin tuh ada hama, gayas, ulat gayas. Jadi teman-teman di situ memberikan ya sedikit ilmu gimana menangani gayas. Ternyata permasalahannya ada di sampah. Sekitar situ banyak sampah. Akhirnya kita melakukan kerja bakti bareng-bareng buat bersihin sampah di perkiraan rumah kayak gitu. Oke, terus dari sosialisasi yang kalian lakukan nih Kak Dia, terutama melibatkan para pemuda-pemuda di daerah lokal sana. Nah, aku pengen tahu nih, kan nggak mungkin nih sosialisasi langsung kalian direct action ya, langsung tanpa pengarahan gitu kepada pemuda-pemuda itu. Nah, rahasianya apa nih? Mungkin buat teman-teman di rumah nih kita bisa belajar dari mereka-mereka ini yang belajar PMAS ya kan ya. Itu pemasarannya seperti apa nih untuk sosialisasi keduanya ke terlibatan para pemuda-pemuda di daerah lokal sana? Iya. Persuasinya ini. Mungkin tadi ya yang pertama itu kalau untuk yang masyarakat sendiri di Pulau Nusa itu terbuka. Mereka open banget karena sebelum kita itu ada dari NGO lain yang juga melaksanakan program di sana. Terus mereka juga open sama kita-kita yang dari luar daerah gitu. Kalau dari kendalanya sendiri sih paling itu ya budaya, pasti siapa sih yang nggak itu culture shock. Ya, kalau di sana hal yang normal mungkin bagi kita asing kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari kendalanya sendiri mungkin selama pelaksanaan mungkin kalau dari soal pelaksanaan tuh terkait keberangkatan kayak gitu kan. Kalau kita itu dari NGO-nya sendiri menyediakan kita itu harus naik kapal itu selama 4 hari. Kalau 4 hari, sorry. Iya, jumlahnya 4 hari, tapi itu pulang balik. Jadi kalau berangkatnya itu sekitar 2 harian, 2 hari 1 malam, pulangnya juga 2 hari 1 malam gitu. Nah itu kita harus siap mental sama yang namanya kita berbaur sama orang luar juga kan di kapal itu, yang kapal gede, terus orangnya juga beda-beda budaya. Nah itu kadang ada, waduh kok gini aku gitu kan, kita yang kebiasaan lembut, terus ada ketemu yang kasar-kasar tuh kayak jadi ke-trigger sendiri. Tapi di situ jadi belajar, oh ternyata ya emang banyak budaya-budaya yang ternyata ya belum aku tahu gitu. Terus kalau terkait sosialisasi ya. Kalau terkait sosialisasinya sendiri sih kalau ke pemudanya mungkin ini ya, mereka pemudanya juga jadi ikut mengabdi juga gitu. Jadi nggak cuma di pulau mereka sendiri tapi juga ke pulau lain gitu. Jadi
dirangkul nih sama NGO-nya, ayo kalian kan udah melaksanakan, kita kan udah ke pengabdian ke kalian, enak kan, seru kan. Nah jadinya pemuda-pemuda ini juga ikutan gitu untuk pengabdian buat ke wilayah lain gitu sih. Kalau dari aku sebagai peserta ya, kalau mungkin kalau dari Tori sebagai panitia nih beda gitu. Gimana Rik? Iya. Kalau dari aku sih mengawali sosialisasi itu ketika survei 2 bulan yang lalu itu udah pergi ke sana dan memang menjelaskan gimana tujuan kami ke sana, kemudian siapa yang dilibatkan kayak gitu. Dan akhirnya kepala desa, seluruh komponen, sesepuh-sesepuh budaya yang ada di sana juga mendukung kayak gitu teman-teman. Tapi dengan ya itu syarat-syarat tadi, ya harus A lah, B, C, harus mengikuti budaya yang ada di sana, D, gak boleh aneh kayak gitu. Karena memang banyak kali kejadian memang ya itu tadi, ketika ada pernah datang orang asing yang menjalankan proyek di sana, ada salah satu proyek dari luar, nah mendatangkan orang asing, akhirnya ya ada kejadian ya, contoh dia lagi kencing sembarangan dan sebagainya, itu akhirnya kejadian kesurupan sampai berapa hari kayak gitu. Nah akhirnya dia cerita kalau ya orang asing di sini ini jarang, makanya jangan aneh-aneh di situ. Banyak petua-petua yang disampaikan, tapi ya di situ kita memang niatnya baik kan, ke pengabdian di sana murni buat pengabdian buat masyarakat sana juga ya. Akhirnya terbuka mereka akhirnya. Tapi kita ini sih lebih ke pendekatan kekeluargaan sama teman-teman anak mudanya di sana, karena memang dari awal kita sudah membangun kedekatan sama anak muda. Kita sering manggil mereka ke tempat campnya buat kita bakar-bakar bareng sama peserta yang lain. Itu di situ terbangun lah sebuah bonding persaudaraan yang kental. Akhirnya ya kita ketika dibantu banyak di sana. Soalnya di sana dingin banget gitu, hampir pernah minus. Ya. Minus daerah pegunungan ya. Pegunungan. Mungkin kayak di sini kayak di Semeru lah, Semeru yang pagi-pagi gitu loh. Di Bromo. Iya, Bromo pagi-pagi gitu. Bromo lewat jam 12 malam. Jadi kuncinya adalah toleransi, ya, kekeluargaan, persaudaraan, dan juga menghormati tradisi yang berlaku di daerah lokal tersebut. Benar. Ya. Dan itu kunci kesuksesan pengabdian masyarakat intinya gitu. Di samping outputnya yang harus bisa memberdayakan masyarakat. Benar. Ya, oke. Jadi kayak gitu. Terus dari overall sekarang kan sudah melaksanakan semuanya dan masih dalam tahap istilahnya pendampingan tapi jarak jauh ya, monitoring. Tetap harus monitoring karena goals itu harus tercapai kan. Gitu. Kalian sendiri ada ini nggak, ada target ini tercapai untuk bisa brand ini gede, bisa dikenal itu di tahun keberapa, ada target seperti itu nggak? Kalau di program-program kalian? Aku sih nggak ada sih. Yang penting ketika kita sosialisasi, kita fasilitasi untuk dari segi brandingnya dulu, kemudian dari pendaftaran izin usaha itu. Nah untuk selanjutnya mungkin nanti dari masyarakatnya sendiri nih, udah paham gitu kan, berarti mereka tinggal melaksanakan seperti itu. Untuk tersendiri juga nggak ada target? Iya, nggak ada target. Jadi gimana caranya masyarakat juga paham, ada kemajuan lah buat masyarakat. Intinya satu ya, mereka tahu dan bisa untuk gimana caranya membranding produknya gitu sih. Waktu pelaksanaan program kalian di sana, kalian melakukan pelatihan ya, sosialisasi dan pelatihan itu murni dari orang-orang kalian sendiri ya, tim kalian, atau ada memang expertise yang kalian hadirkan, kayak ada pelatihnya gitu? Kalau dari kita, kalau kemarin ya kegiatan saya itu kami itu murni dari teman-teman mahasiswa. Jadi karena memang kalian punya potensi yang berbeda dan ada yang mumpuni di situ gitu bisnis. Oke. Kalau dari aku, dari NGO-nya sendiri itu ada sebelum pelaksanaan itu memang ada pelatihan. Jadi mengundang, kebetulan ada brand ambassador-nya itu Kak Sania Leonardo. Jadi beliau juga suka pengabdian. Nah dari situ tuh kita peserta tuh dibekali gitu, karena kebetulan kan kita juga sebagai peserta mungkin ada yang pertama kali gitu kan. Nah kita dibekali tuh mulai dari persiapannya seperti apa, kemudian nanti ketika kita jadi ada sesi itu ya, jalan-jalan nih. Jadi kemarin itu sempat ke Taman Nasional Komodo yang mau naik tarifnya nih, sekian. Cari ini mulu nih. Semuanya mau naik. Ayo kita berangkat. Nah gitu, jadi dari pihak Taman Nasional Komodonya itu ngasih istilahnya ya briefing, pembekalan dulu kepada seluruh peserta. Nanti yang boleh dilakuin apa aja, yang nggak boleh itu kayak gimana gitu di Taman Nasional Komodo. Oke.
Oke, lanjut nih ya. Kita melanjutkan percakapan dari pengalaman kalian yang ke lapangan itu yang menurut kita wow gitu, berat lah. Fun, seru dibawa fun oke lah, seru pengalaman yang berharga gitu. Sekarang kita ngomong dari pengalaman yang berharga itu, bisakah itu dibawa ketika tidak dinaungi oleh NGO tapi dibawa ke perguruan tinggi, itu bisa nggak menurut kalian? Aku kalau menurutku bisa sih, karena dari misalkan universitas sendiri kan punya program yang KKN itu ya, itu kan KKN tuh mirip-mirip sebenarnya, cuman bedanya yang satunya buat menuin SKS, yang satunya kan enggak gitu. Nah kalau menurut aku pastinya bisa sih, apalagi sebagai universitas gitu kan harus punya wujud implementasinya langsung nih kepada masyarakat sebagai mahasiswa, nggak cuma di program KKN doang, tapi juga ya ada program lain yang sekiranya lebih mengaktifkan nih, mengintensifkan adanya pengabdian masyarakat gitu, nggak cuma di Jawa Timur. Kemarin kayaknya KKN-nya Jawa Timur. KKN kita masih di Jawa Timur aja. Nah padahal tuh sebenarnya banyak wilayah-wilayah lain di Indonesia tuh yang kekurangan, terutama di daerah timur kayak gitu. Nah harapannya sih kalau misalkan memang ada program-program pengabdian masyarakat dari universitas terutama, itu juga diintensifkan nih ke daerah timur, walaupun ada perguruan tinggi lain nih yang top 3 itu kan mahasiswanya disebarluaskan. Nah kita juga harapannya UNAIR juga kayak gitu, jadi nggak cuma di daerah Jawa Timur juga gitu, jadi bisa kemana-mana mahasiswanya. Ya, kalau Tarik gimana? Iya, mungkin sepakat aja sih apa yang disampaikan Devira, karena teman-teman mahasiswa juga berhak untuk mengajukan kegiatan-kegiatan entah itu akademik atau non akademik kayak gitu. Menurutku ini termasuk kan non akademik kan, bagaimana implementasi ke masyarakat. Nah, terusnya juga UNER mendukung lah apa yang dan dimudahkan, itu catatannya. Soalnya biasanya kan teman-teman ingin mengajukan tapi nggak tahu prosesnya, nggak tahu tata caranya kayak gitu kan. Akhirnya seharusnya UNER juga bagaimana ketika mensosialisasikan terkait pengajuan dana terkait non akademik ini juga terbuka kayak gitu. Jadi kita ada pengen memaksimalkan KKN itu ya. Iya, benar. Setelah ada beberapa program Pengmas yang itu dijalankan di S1, ada baik program studi ya, bukan karena SKS. Jadi program S1 ada, teman S2 itu ada sendiri kayak gitu macam itu. Tapi kalau kalian sendiri akankah membawa program yang telah kalian kerjakan ini, memasukkan usulan ini ke universitas? Mungkin kalau dari aku sih untuk mungkin Pengmas yang lebih berdampak maksudku. Iya, mungkin bisa saja. Bukan yang proyek kebanyakan sekali hari ini hadir kita sosialisasi, kita seminar terus pulang udah nggak ada. Kemarin ketika aku video Jambore ini sempat mau kerjasama sama Universitas Udayana Bali. Udah mau ngasih surat, tapi ya kita kemarin itu agak ya mendadak lah untuk kepikiran itu, akhirnya mengurungkan diri buat ngajak kerjasama sama Udayana kayak gitu sih. Kesulitannya apa aja sih kalau memang kita mau menggandeng kampus sebuah usulan Pengmas? Ini sih aku lebih ke gimana kampus ini memperbolehkan misalnya ada kegiatan terkait masalah NGO untuk kerjasama sama kampus buat mendelegasikan mahasiswanya untuk ikut kegiatan itu yang penting, nggak hanya masalah dana kayak gitu, karena memang ketika ada dukungan itu nanti teman-teman fokus buat apa ya terkait masalah membuat tata cara misalnya prosedur apa ya kayak pengajuan proposal atau gimana? Bukan, maksudku kayak apa ya, wawancara dan buat esai dan sebagainya itu loh. Nah itu biar teman-teman itu biar fokus ke situ isu-isunya, kompetisi nanti jadinya. Soalnya memang ketika kita nggak tahu terbuka untuk umum, nggak ada kerjasama antar universitas, itu ada yang sepi buat pendaftarannya, perekrutmennya, ada yang rame kayak gitulah. Ya biar rame memeriahkan kan kita kerjasama sama universitas-universitas. Oke, menarik ya. Lalu juga pesan-pesannya apa nih? Ini mungkin pertanyaan terakhir. Yes. Ya. Pesan-pesan buat teman-teman semuanya nih, untuk teman-teman di rumah. Apa nih motivasi yang bisa kalian berikan ataupun pesan ajakan kepada mereka semua agar bisa ikut terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengabdian masyarakat itu sendiri? Iya, kalau dari aku sih pesannya ya kita sebagai mahasiswa nggak cuma harus fokus terhadap diri kita tapi juga terhadap masyarakat, melaksanakan tridharma perguruan tinggi
dan itu memang harus dilakukan kita sebagai masyarakat, sebagai anak muda, agent of change yang memang mau mengubah Indonesia nih, meraih Indonesia emas 2045 nih, kan ada nih bonus demografi. Nah kalau nggak dimanfaatin gimana tuh? Jadi aku harap banget buat teman-teman semuanya, ayo tunjukin kita sebagai agent of change, kita mengabdi kepada masyarakat, mengembangkan, memberdayakan masyarakat gitu. Mungkin kalau dari Devira kan sebagai mahasiswa, kalau di sini aku menekankan kita sebagai manusia lah, seharusnya kita juga sadar di lingkungan kita itu juga lingkungan bersosial kita kan ada tetangga, ada masyarakat yang lain, kita selalu bersentuhan dengan masyarakat. Akhirnya ya bagaimana kita menimbulkan perasaan untuk peka terhadap keadaan sekitar. Entah yang mesti aku sampaikan ke teman-teman itu seminimal mungkin bagaimana kita peka apakah tetangga kanan kiri kita di rumah itu udah makan atau belum. Kayak gitu itu yang paling penting. Kita nggak jauh-jauh lah ke Bali, ke Labuan Bajo atau ke Papua atau sebagainya, tapi tetangga kita yang sebelah rumah masih kelaparan. Kayak gitu. Nah itu yang penting. Jadi di sini aku bicara ke teman-teman semua, terutama anak muda, karena ketika kita menjadikan anak muda, kita menjadikan bangsa Indonesia 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang. Makanya sudah terlihat kalau anak muda sekarang nggak peka terhadap isu-isu masyarakat, isu-isu sosial, ya nanti kita bangsa 10 tahun 20 tahun yang akan datang udah kelihatan kita individualis, kita fokus egonya sendiri-sendiri, ada masalah kita nggak ada yang bantu kayak gitu. Mungkin itu sih dari aku buat teman-teman semua. Ya. Jadi satu lagi, ada tips dalam memilih program ya, untuk menentukan program itu bukan berdasarkan lokasinya ya, benar, tapi by problemnya, isusnya yang apa yang paling mendasar gitu, baru bisa menentukan wilayahnya yang paling membutuhkan yang mana gitu ya. Benar, seperti itu. Jadi paling nggak paling mas itu supaya dampaknya bisa maksimal lah ya, dan efektif kegiatannya itu harus mempertimbangkan hal-hal itu. Benar. Baik, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Taufik dan Devira. Terima kasih. Sudah meramaikan studio kita. Terima banyak. Sering datang ke sini. Acara dengan membawa pengalaman yang lain. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk klik subscribe ya di tombol merah di bawah itu, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng untuk episode selanjutnya. Oke. Jangan lupa di like, di share, dan kasih komentar untuk kebaikan kita bersama. Dan pas saya pamit undur diri, Isya. Sampai jumpa.